Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Semoga teman-teman dimanapun kalian berada semua dalam keadaan sehat-sehat selalu tanpa kurang satu apapun, dan semoga dilancarkan segala urusannya hari ini dan kedepannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar HP yang kita miliki menjadi lebih cepat dan lebih beroperasi dengan lebih maksimal seperti semula saat dibeli. Namun bila teman-teman mempunyai HP yang dua namun satu lelet begitu, seperti itu ya, atau cuma satu HP namun belum gajian atau belum dapat saweran untuk membeli yang baru, ini dia solusinya agar HP Anda menjadi lebih cepat dan menjadi lebih memuaskan tanpa bikin menunggu dan menunggu yang hanya akan membuat Anda emosi. Oke guys, lanjutkan videonya, jangan pindah channel, kita lanjutkan videonya. Oke, langkah pertama yang mesti kita lakukan yaitu hapus aplikasi yang sangat-sangat jarang digunakan atau yang menurut Anda di HP kita tidak sangat terlalu kita pentingkan. Hapus aplikasi tersebut karena itu akan membuat lelet atau lama dalam pengoperasian sistem Android kita. Ya, artinya kalau tidak kita gunakan buat apa, hanya bikin-bikin sampah saja teman-temannya. Itu dia langkah pertamanya. Berikutnya di langkah kedua, kosongkan ruang penyimpanan dan bersisa minimal 20 hingga 30% dari memori Anda. Karena itu adalah merupakan nafas dari Android kita atau gadget kita. Karena kalau terlalu penuh dan pastinya akan nyesak HP-nya. Begitu juga dengan kita manusia, kalau terlalu penuh, terlalu makan banyak, pastinya ngap teman-temannya. Jadi masuk akal kan? Jadi kosongkan minimal internal memori kita 20 hingga 30%. Ya teman-teman, itu dia langkah keduanya. Dan untuk langkah ketiga, yaitu hapus atau delete chats pada tiap-tiap aplikasi. Caranya yaitu dengan membuka di menu pengaturan dan buka aplikasi masing-masing satu persatu. Ada di sana tertulis pengaturan penyimpanan dan ada tulisannya chats ya. Hapus chats itu karena akan mengganggu dari kinerja dari aplikasi yang kita sedang jalankan ya. Chats itu artinya serabut atau sampah yang tidak berlaku lagi karena kita sudah meninggalkan aplikasi itu atau sudah kita keluar dari menu aplikasi tersebut karena sudah berpindah ke aplikasi yang lain. Jadi itu adalah chats yang ada di aplikasi. Jadi ambil pengaturan, ambil penyimpanan dan bikin di aplikasi tersebut tersedia tulisan chats dan delete dia. Dan itu langkah yang ketiga. Dan langkah yang keempat, Anda boleh mengedit atau melihat di tiap-tiap aplikasi yang Anda install di Play Store dan Anda lihat yang sebelah kanan apakah mereka membutuhkan update atau pembaruan terbaru ya. Jadi perbarui dan update aplikasi yang belum kita perbarui ke versi terbaru. Namun dengan catatan, bila aplikasi itu terlalu memakan memori yang besar atau terlalu berat, ya kita sesuaikan dengan standar HP kita. Jadi yang terlalu berat jangan di update karena itu akan menghambat dia, karena segala sesuatu harus sesuai pada porsinya teman-teman ya. Untuk langkah yang berikutnya, langkah kelima, yakni buka di pengaturan Anda dan matikan opsi pengembang ya. Matikan opsi animasi yang mengembang, biasanya muncul di kala HP kita di menu awalnya saat ada notifikasi itu mengembang ya kan. Ada seperti rekam layar, ada seperti screenshot dan animasi lainnya, itu kita matikan dan atur pada skala yang lebih kecil di pengaturan animasi tersebut ya. Dan lebih baik lagi matikan animasi di opsi pengembang pada pengaturan Android kita. Untuk langkah keenam, matikan widget untuk di layar HP kita. Terkadang aplikasi itu
dia memberikan fasilitas widget untuk memudahkan kita masuk ke dalam aplikasi tersebut, namun itu menunjang HP kita menjadi lelet dan lambat karena itu memakan baterai, memakan memori. Jadi untuk HP kita yang berat dan terasa bisa lebih cepat lagi, terasa baru, buang widget tersebut teman-teman ya. Untuk langkah yang ketujuh yaitu matikan wallpaper hidup atau screensaver pada tampilan awal atau tampilan layar kunci Anda, karena itu akan memakan memori dan juga baterai. Kalau Anda ingin menggunakan screensaver atau wallpaper, gunakan wallpaper biasa saja ya, artinya wallpaper yang tidak bergerak. Itu lebih aman agar HP kita kembali lancar seperti semula. Untuk langkah 8 yaitu kurangi aplikasi yang berjalan di latar belakang. Kan ada juga aplikasi yang wajib di latar belakang agar kita tidak ketinggalan informasi atau notifikasi ya kan, seperti WhatsApp, atau kita seorang konten kreator ada YouTube. Dan aplikasi yang tidak mementingkan latar belakang yang kita harus ada, itu hilangkan latar belakang di pengaturan dan latar belakang di setiap aplikasi. Nonaktifkan untuk aplikasi yang tidak mewajibkan kita dan rasanya tidak penting untuk ada di latar belakang. Oke teman-teman. Untuk langkah yang ke-9, untuk HP kita yang terasa berat atau sudah tua, yang belum bisa belilah HP lagi, belum mendapatkan uang lebih atau gajian, belum dapat uang masukan ya, disarankan untuk 2 atau 3 hari sekali restart HP Anda ya. Restart HP Anda artinya biar dia istirahat sejenak, hidupkan kembali. Nah itu salah satu langkah agar HP kita kembali lancar jaya. Oke teman-teman, untuk langkah yang terakhir atau langkah 10 ya kan, ini langkah yang sangat-sangat terakhir. Karena apa? Karena bila langkah di atas sebelum juga bisa membuat HP kita menjadi lebih cepat dan merasa lebih tenang tanpa menunggu, dan merasa seperti baru tapi tidak mempan. Salah satu solusi yang ada yaitu factory reset atau reset pabrik HP kita kembali ke setelan pabriknya, sehingga harus merelakan beberapa aplikasi yang harus hilang. Namun biasanya di factory reset atau setelan pabrik ini bisa dicadangkan di Google atau di akun yang Anda punya, sehingga ketika Anda kembali kepada menu awal setelah reset factory atau reset pabrik, Anda tidak kehilangan foto, tidak kehilangan video, catatan penting, dan aplikasi yang sangat Anda pentingkan itu akan tetap aman. Oke teman-teman, dimanapun berada, itulah tadi beberapa tips untuk kita semua. Bagi Anda yang HP-nya merasa lelet hingga Anda bikin terkadang emosi, menunggu dan menunggu saking lamanya, itulah dia beberapa langkahnya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa share video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.